Salabim sulap bertalit RON 90 jadi Pertamax RON 92. Wis, ini namanya oplosan. Oplosan. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu. Tapi ini yang sedang terjadi di negara kita, Bapak-bapak. Di rootnya itu katanya korupsi. Korupsi. Ya. Jumlahnya berapa? Hanya Allah yang tahu. Dan kejaksaan Saking banyaknya. Saking banyaknya sampai saya pun nggak tahu, semua masyarakat Indonesia nggak tahu, Pak. Kembali lagi di Debat Kandidat. Ini debat kandidat kita, bukan debat biasa saja. Kita sudah memasuki episode ke-15 ya Mas Jo. Wah, luar biasa. Kemarin 2000. Ini 15 lagi. Ditambahin. Wah, korupsi episode. Dari 15. Oke. Itu namanya efisiensi. Oke, di sini kita akan berdebat. Debat kandidat adalah tempatnya berdebat bukan untuk para pejabat yang tidak mendengar suara rakyat. Di sebelah kiri saya apa, Om? 3 minggu ngapalin. Sekarang nggak pakai. Kosong. Saya ngapalin. Kosong ya, Kosong. Kosong. Bawa satunya lagi. Kosong. Ayo, jadi apa sekarang? Prok. Sulap. Jadi oplosan. Di sebelah kiri saya sudah ada Mas Jopre sebagai panelis. Dan di sebelah kanan saya ada Kang Denny Chandra. Dan di sebelah sudut merah ada Cak Lontong. Tepuk tangan dulu semuanya, guys. Monggo, langsung saja debat kali ini akan bertemakan oplosan. Yang pertalit dicampur dengan Pertamax. Bagaimana? Langsung saja kita lempar ke panelis kita. Iya. Nah, itu dia. Kaget, Pak. Di saat Indonesia kemarin itu sedang rame-ramenya bicara soal ndasmu. Ya. Bicara soal dana Tara. Bicara soal seorang mantan yang nggak kelar-kelar tiba-tiba menyeruak ke permukaan. Lagi-lagi soal korupsi dan jumlahnya auzubillahi min zailik. Saking gedenya. Ya. Kabarnya jumlahnya itu kalau dijumlah selama 5 tahun karena dari 2018 kejadiannya sampai dengan 2023 yang dikorek oleh kejaksaan itu bisa sampai 1000 triliun tralala. Agnes Monica dong. Agnes Monica. Kuadri triliun. 1000 triliun lebih. Kuit duit Itu kabeh. jumlahnya banyak. Banyak apa? Banyak banget. Oleh karena itu kemudian menjadi pembicaraan dari anak-anak sampai bapak-bapak semua sekarang ngobrolin karena ada baru kali ini korupsi sangat terasa langsung oleh masyarakat. Karena apa? Karena soal oplosan. Oplosan. Ya. Yaitu ketika yang baik dicampur dengan yang jelek akhirnya menjadi sangat jelas bahwa itu keliru. Iya, betul, Ya. betul. Sehingga ini menjadi pembicaraan di mana-mana. Oleh karena itu debat kali ini akan membicarakan masalah yang cukup rumit ini. Kang Denny mungkin punya argumen tentang kenapa sampai terjadi seperti ini. Jadi, mohon maaf ini ya. Silakan. Saya agak sudut pandang saya agak berbeda mungkin. Jadi saya melihat bahwa sekarang ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang namanya korupsi yang seperti itu justru ditanganinya oleh lembaga yang namanya Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. KPK ini menurut saya gabut. Gaji Gaji buta dia. gaji buta. Karena yang sekarang ini kerjaan KPK yang utama itu adalah ternyata mengejar Harun Masiku. Iya. Sehingga dia berharap bahwa KPK mendapatkan harum nasibku. Oh, bukan. Harum nasib. Oh iya. Harum nasibku. Jadi seolah seperti itu. Padahal apa yang dilakukan pada saat itu juga kalau kita lihat bukan sebuah korupsi, tidak merugikan negara sebenarnya kalau yang itu. Tapi yang ini luar biasa. Ini ada apa dengan KPK? Kok tidak mengambil hal-hal yang sebenarnya besar? Ribuan triliun. Iya. Ribuan triliun. Dan ini yang sebenarnya disebut dengan yang namanya oplosan sejati ya ini. Karena dia ini yang melawan yang namanya kerugian ini. Karena yang namanya
melakukan yang namanya jadi Pertamix ya, maaf ya. Kok Pertamix? Lah kan Pertalite dengan Pertamax disatuin jadi Pertamix, Oh, di mix dong. di mix. Di mix itu dia menjadi sebuah seolah-olah melawan negara itu. Disebutlah oplosan. Oplosan yang sejati ya begitu. Merugikan negara tanpa dia mengatakan apa-apa. Sementara oposan yang sebenarnya dia berteriak-teriak untuk membetulkan yang namanya demokrasi. Oh tadi ya, oposan Dengan oplosan. Berarti itu yang menjadikan rusak. Berarti Anda ini oposisi. Oh, bukan oposisi kalau. Saya hanya melihatnya bahwa apa yang terjadi memang sangat merugikan negara. Ini menjadikan yang sebenarnya, dan kalau kita lihat ini sebenarnya terjadi di kejadiannya bukan di pemerintahan yang sekarang. Tapi Pak. Pemerintahan yang dulu. Oh, Dulu banget. dulu banget ya. Ya, Dendos ketika itu. Dendos Pak. Bapak kejauhan. Iya. Itu membangun Jalur Pantura, jalur iya. utara Jawa. Dari Jawa Iya. ke sana. Anyer, Panggarukan. Ya, kenapa bisa dibongkarnya sekarang? Kenapa tidak waktu dulu? Sebenarnya banyak pertanyaan untuk masyarakat. Tapi kan belum ada jawaban. Iya. Mungkin dari waktu itu belum sempat. Jadi Belum sempat bongkar. belum sempat ya bongkar. Iya. Ini banyak sekali pertanyaan dengan kasus-kasus yang ada sekarang ini. Banyak rakyat yang ini merupakan teka-teko. Teka-teki. Hah? Teka-teki. Oh, yang tiba-tiba Teka-teki datang. itu masih bisa dijawab. Iya. Tapi teka-teko itu kok tekinya belum teko-teko gitu. Belum datang-datang. Iya. Ini masalahnya, makanya menurut saya ini adalah salah satu yang sebenarnya seolah-olah ada pembiaran menurut saya. Jadi Kang Denny tadi pertama, loh kok Kejaksaan bukan KPK? Iya. Iya kan? Berarti KPK ini juga termasuk melakukan korupsi. Korupsi waktu. Karena sekian lama ngurus satu orang Betul. nggak kelar-kelar. Ngurus-ngurus, iya. Iya kan termasuk korupsi mungkin ya. Itu Gimana, dengan Cak? korupsi waktunya. Pendapat Cak Antong bagaimana? Saya harus ngomong juga. Saya pikir sudah diwakili ini aja. Enggak kan beda. Saya hanya melihat dari sudut yang sangat lain. Yang harus dicari ini sekarang, hasil dari korupsi itu. Oh iya. Saya mau salah. Panco. Iya. Hasil dari korupsi ini yang dijadikan adalah Saya itu sopan. ini dipakai untuk apa saja. Wah, jangan-jangan dipakai sebuah pergerakan. Bisa jadi. Bisa jadi hal ini bisa terjadi. Karena waktu dulu juga memang kebanyakan kalau misalnya katanya kalau dulu orang-orang bilang BUMN itu adalah sapi perah. Sapi perah. Iya. Jadi memang banyak politisi ini yang karena saking meresapi ya. Oh. Iya, meresapi sebagai seorang politisi. Oh, oke. Iya. Nes, sebagai pengguna pertama kan. Nah, saya mulai dengan cerita dulu ya. Wah, ini. Jadi kira-kira 2 bulan yang enggak deh. Bukan 2 bulan lalu, kira-kira 60 hari yang lalu lah. Sama aja dong. 2 bulan juga. Sama, Pak. 2 bulan juga itu. Akhir tahun kemarin, anak saya tuh mengingatkan ke saya. Papa, bangun, Pak. Wah. Agak jauh ya. Lagi tidur. Pak, bangun, Pak. Pas saya bangun, loh, kok sudah nggak tidur? Iya. Mengingatkan. Anak mengingatkan. Kan ketika kalau Pak bangun Pak. Nah, Anda kan langsung ereksi. Bangun. Oh iya, itu bahasa Latinnya Iya. Reaksi. erectus. Iya. Erectus. Bahwa terjadi banyak kasus mobil-mobil di Indonesia ini tiba-tiba Rusak. mesinnya rusak. Karena ada kerak-kerak yang berlebih, yang padahal mobil-mobil ini justru menggunakan bahan bakar yang bagus. Anggap saja begitu. Artinya apa? Ada yang tidak beres tentang bahan bakar yang digunakan sehingga berakibat secara teknis seperti itu. Karena saya orang teknis ya, saya berpikirnya teknis. Kemudian saya berpikir, Teknis. iya, wah nggak nemu jawabannya. Ini ditunggu nih, ditunggu. Tapi dia sempat berpikir. Waktu itu Nggak usah harus maksa untuk dia dapat Waktu juga. itu saya berpikir Iya. nggak nemu jawabannya. Dan akhirnya terbuktilah sekarang bahwa ada hal yang ini bisa menjadi kenapa yang tadi secara teknis bisa terjadi. Karena ternyata bahan bakar itu secara kualitas memang tidak sesuai dengan RON yang ditentukan.
kalau BBM itu kan ada RON. Iya. Ronde. Yang diupload. Harusnya pakai RON 95 atau RON 98. Oh, mas suaranya ya. RON itu bukan kendaraan. Oh, brem-brem lu mabok. Ntar. Brem. Itu kalau Bali. Iya, Kalau brem. Madiun manis. Oh, manis. Manis. Iya. Suling Gading. Suling gading. Warnanya kuning. Jadi saat ini yang terjadi. Jadi akhirnya gini, ini menurut kalau saya bahasa sederhana, bangkai itu mau ditutupi seperti apapun Pasti akan terbongkar. Karena apa? Sudah tercium baunya dulu. Oh. Di mana nih? Iya, di mana? Tinggal Ya. mencari. Walaupun kita tidak tahu ini ada bangkai apa yang mati, tapi sudah mulai tercium. Ada nggak beres. Itu dari mana ya? Tadi kok mesin-mesin pada rusak, kerak-keraknya Wah, ini kenapa? itu Itu tercium, sudah mulai tercium. tercium. Ada apa ini? Kecurigaanku akhirnya secara teknis saya alihkan aja. Kalau biasanya saya beli di Pertamina, di SPBU Pertamina, saya akhirnya beli di SPBU lain. Oh, Pertamina juga. Sama juga. Bukan, SPBU kan lain ada lain. yang lain. Oh iya. Nah, Ada Nggak yang hijau. Ada Shell, ada BP, ada. disorot Bapak-bapak. Nggak perlu disebutin. Ya, jadi yang tadi jangan disebutin ya. Ya, jadi kemarin Yang Pak- jangan disebutin. Udah. Saya ingetin, Udah. saya ingetin penonton biar gak diulangi, nyebut Shell, BP sama. Ini lagi diulangin lagi. Jadi itu. jangan nyebutin itu. Tadi saya Akhirnya- tunggu di Petronas itu nggak ada. Ini sama aja. Enggak, saya ngomong. Oh iya. Petronas sudah nggak ada, Pak. Artinya sesuatu yang tidak sengaja tercium akhirnya sekarang terbongkar. Iya. Nah, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya saya melakukan survei. Wah, ini. Survei. Ya kan? Bapak udah lama nggak survei nih? Ya, makanya saya karena tidur tadi, jadi bangunin anak. Oh, akhirnya survei. Surveinya? Surveinya begini, ternyata kalau Anda menyebutkan ini negara dirugikan, Iya. setelah saya survei, ternyata justru banyak yang nggak dirugikan negara ini. Oh. Karena saya survei itu negara Singapura, ini, aneh. negara Malaysia, Vietnam, Kamboja, Thailand tidak merasa dirugikan oleh oplosan di Indonesia. Ya iya Pak. Kejadiannya di Dan di sini. Indonesia. Pak, maaf Pak, nggak usah survei juga udah kejadian. Ya, Bapak ngapain di sana? Bapak harus ketahui ini baru yang Pertamax. Pertama. Karena iya, karena banyak juga yang dikorupsi itu yang kedua, ketiga, keempat. Itu seperti Tapi paling akhir saya tahu, Ya, apa Pak. itu? Telimax. Dari dia kelima. Dari mana? iya. Bapak panelis bagaimana? Semakin mengerucut, saya kira. Saya. Ya, benar, semakin menarik dan mengerucut. Jadi kemarin itu Pak Jaksa Agung itu menyampaikan ketika ditanya oleh wartawan, kira-kira kerugiannya berapa, Pak? Apakah 193,7 triliun itu seluruh? Terus Pak Jaksa Agung menjawab bahwa itu cuma setahun. Kalau untuk 5 tahun tinggal dikalikan saja. Kurang Dan lebihnya kemudian kalikan 5. kali 5. Jadi kira-kira hampir 1.000 triliun. Kalau memang 1.000 triliun, maka itu menjadi rekor korupsi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Kok tepuk tangan sih korupsi? Iya betul, jadi menang dong dia. Iya dong. Karena selain itu ada misalnya korupsi yang lain, misalnya ada korupsi yang kemarin itu terjadi timah. PT Timah. Timah. Kemudian juga ada korupsi BLBI, Ya. ada juga penyerobotan lahan Tapi sawit waktu itu dan seterusnya. Nah, tapi ini kita juga harus hati-hati ya. Kita harus benar, harus tetap di koridor. Jangan mengalihkan isu, mengalihkan masalah ini. Karena ini masalah yang harus ditangani. Jadi korupsi besar kita sebut saja tetap ini sebagai korupsi besar. Oh, Iya, iya. Korupsi, super korupsi. Jangan Karena kita sering, ini mohon maaf ini, banyak masyarakat kita kalau korupsi besar itu disebut mega korupsi. Padahal Bu Mega nggak korupsi. bukan. Iya. Iya kan? Banyak Iya makanya sih. jangan sampai gunakan istilah itu. Beliau tidak korupsi, kenapa Bukan. dibawa-bawa? Kebetulan penyebutannya istilahnya sama. Makanya istilahnya sama. super aja, super Iya, korupsi. Ultra ya, Ultra korupsi. Ultra boleh. korupsi. Iya. Jadi Mulai sekarang kita gunakan istilah yang benar. pada prinsipnya kalau kejadian sekarang ini saat ini begitu banyaknya orang ada efisiensi hal ya, oke. Ada efisiensi dan hal-hal yang lainnya yang menimpa Indonesia sekarang. Pak, kok Itu salaman sem- sendiri? Enggak. Saya nggak bergerak. Enggak gini Pak. Saya mau seperti si Unyil aja. Jadi
Oh, jadi manskin. Jadi pada prinsipnya adalah karena kejadian yang waktu dulu. Ini adalah akibat dari apa yang terjadi pada dahulu ketika tidak ada yang namanya kontrol yang baik. Sehingga terjadinya sekarang mengakibatkan kita seperti ini. Kalau misalnya tidak terjadi itu tidak usah harus ada yang namanya efisiensi. Semuanya bisa dilakukan. Karena apa? Semua orang tahu Indonesia itu adalah negara yang subur makmur loh. Jinawi. Enggak, subur makmur loh. Oh, maksudnya itu aja kasih tahu. Kamu aja yang nambahin. Iya. Oh, ini ngasih tahu, bukan minta kelanjutan. Bukan, subur makmur loh. Ya, ini kemudian menjadi seolah-olah ini jadi bertentangan dengan himbauan Pak Presiden kemarin soal efisiensi. Rakyat disuruh efisien, nggak boleh boros, tapi ternyata BUMN, Badan Usaha Milik Nenek lu. Negara dong. Iya, itu ternyata banyak yang dikelola asal-asalan. Ngawur. Oleh karena itu, mungkin masyarakat menuntut supaya kasus tentang oplos-mengoplos ini tidak boleh seperti pesannya calon tadi, jangan sampai teralihkan oleh isu yang lain. Ini artinya harus ada benar-benar evaluasi dan sanksi yang berat. Ini 1.000 triliun, ya Allah. 1.000 triliun itu kalau Ini kita itu bukan dalam rangka berlomba-lomba besar-besaran korupsi. betul, memprihatinkan nilainya. Memprihatinkan. Wah, iya. Semakin mengerucut. Semakin menarik, kita akan lanjut debatnya di segmen selanjutnya. Iya. Ini debat kandidat kita, bukan debat biasa saja. Kembali lagi ke masalah oplosan ya, Mas Iya. Jo, Calontong dan Kang Denny. Oplosan aja itu di manusia pun aja bisa merusak manusia, apalagi di kendaraan. Ya. Itu dia. Apalagi di perekonomian negara. Lanjut, Kang Denny. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan aja. Mau ngomong apa? Bilang. Iya. Jangan gitu. Kan debat, Pak. Kan Masing-masing. bisa. Saya bisa. Jadi kalau misalnya kita ngelihat, itu salah satunya. Kalau kita ngelihat sekarang ada beberapa pertemuan dengan anggota DPR. Iya. Bagaimana mereka-mereka yang dirugikan karena masalah infrastruktur. Yaitu Oke, ketika mereka dirugikan ketika masalah Istaka Karya. Oh iya. Itu juga berapa miliar. Jadi apa yang menjadi kemajuan kita itu ternyata Dibayar mahal. bukan sebuah hal yang banyak orang-orang yang dirugikan Iya. dengan sebuah perkembangan. Kalau menurut saya itu perjalanannya tidak akan pernah berkah. Percayalah. Karena merugikan orang. Tapi kalau semuanya kita jalankan dengan baik itu ada keberkahan di situ. Ada doa rakyat kecil. Iya. Jadi bukan hanya sebuah ambisi untuk kita membangun sesuatu, tetapi juga jadi ini seperti kultur stesel. Iya, balik lagi. Iya. Iya. Udah ya. Jadi kayak kultur stesel. Kultur Atau- stelsel. Ya. Kalau enggak Tanam Kultur paksa ya. stelsel. ya tanam paksa, romusa. Kultur kerja stem cell. kerja paksa. Kultur stem cell. Kok stem cell? Stem cell harus disuntik dong. Kultur stem cell. Stel sel. Itu adalah Tanam peristiwa paksa. yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda, di mana seorang petani melon dipaksa suruh Menanamkan Tebu. singkong misalnya. Tebu dulu kalau zaman Belanda dulu dipaksa nanam tebu karena untuk pabrik gula. betul. Ya, kebanyakan yang seperti itu. Nah, yang terjadi sekarang juga ada beberapa petani yang tadinya petani melon, dia disuruh untuk menanam semangka. Apa itu nggak sama? Sama kan? Cuma beda antara melon dan watermelon. Iya. Melon dengan semangka. Melon dengan watermelon. Ini yang kita harus lihat ke depannya gitu. Jadi kemajuan itu harusnya selaras. Ya, Dengan ya masyarakat benar. ini. Nah, yang terjadi hari ini adalah tingkat kepercayaan ini, kembali lagi ke soal oplosan tadi. Tingkat kepercayaan masyarakat pengguna bahan bakar bermotor untuk kendaraan mereka jadi menurun jauh. Banyak SPBU kosong, sementara SPBU merek asing justru laris. Rame. Iya. Nah, Laris. kita melihat perkembangan ya, karena memang kalau kendaraan sekarang menggunakan minyak itu kan energi Iya. fosil lah itu ya, Fosil. dari tambang. Sekarang kan sudah ada listrik.
Alternatif Kendaraan motor, mobil sudah ada listrik. Listrik. Saya takutnya kalau nanti berkembang kendaraan listrik ini, kemudian kendaraan yang menggunakan BBM itu semakin Berkurang. kecil jumlahnya, yang banyak adalah kendaraan listrik, akan terjadi hal baru lagi yang Yaitu? dimanipulasi. Ya oplosan lagi. Iya, Apa itu? ternyata ini mobil-mobil listrik itu harusnya ini mesin AC, listriknya harusnya ini diganti harus DC. Pakai baterai dong. Harus DC AC DC dong. Harusnya baterai DC, AC. pakai AC. Harusnya DC nih. Iya. DC kan baterai itu kan harusnya DC. DC. Dipakai arus AC. Sehingga mobilnya Harusnya kan jadi AC itu harus bolak-balik. Iya. Jadi mau berangkat balik lagi. Mau berangkat balik lagi. Enggak nyampe. Itu yang paling bahaya. Loh, sekarang pun yang dioplos ada Apa itu? antara listrik dan mesin. Hybrid. Oh, hybrid. Iya. Iya. Hybrid udah ada sih, walaupun hanya beberapa, maksudnya di kecepatan berapa memakai yang namanya listrik. Tapi oplosannya itu sah. Iya, Maksudnya betul. di sini Itu adalah kalau itu kombinasi, Kombinasi. bukan oplosan. Sekarang beberapa pom orang bensin sudah sepi. Sekarang ini beberapa taksi sudah mulai membeli yang namanya mesin untuk diganti menjadi gas. Ada. Sekarang udah mulai. Dan yang kalau Anda lihat tadi SPBU, ada salah satu SPBU yang memperbolehkan orang kalau di SPBU kan ada aturan nggak boleh merokok. Dilarang merokok. Dilarang harus dimatikan mesin. Tuh. Kali ini Ya. terus membolehkan untuk mereka Nggak usah. ya, Gini aja, gini, ya bisa ya. Oke. Ya. Dia memperbolehkan untuk nelpon. Harusnya kan nggak boleh nelpon di SPBU. Tahu SPBU-nya? Apa Vivo. Vivo. Itu merek. Handphone. Tapi benar sih. Emang Tapi benar. ini mohon maaf, tapi ada juga Apa enggak Oppo itu? Oh, sama. Coba. Merek lagi, Pak. ngomong iPhone aja. Ini juga. Oh, iya. Udah. Kembali lagi ke Oplosan. bukan oplosannya, masalah ini tadi. Dilarang di SPBU itu kan Iya. merokok, telepon, kemudian mematikan Harus mau dimatikan mesin. Itu kan yang masih manual, yang masih ini. Tapi kalau yang sudah online kan boleh. SPBU yang online. Ya, enggak ada belum. Ada. Online yang mana? Ada. SPB All. SPBU online. Itu kalau all boleh merokok. Singkatannya saja Enggak ada itu. Orang masuk aplikasi dulu online itu. Maksudnya kalau kita beli Pertalite, ada Dulu Pertalite aplikasinya. ada tuh aplikasi. Harus menunjukkan pakai apa barcode baru bisa beli Pertalite. Tapi semalam saya ke situ ada SPBU yang di Taman Lawang itu, Apa itu? banyak kebebasan. SPB Bencong. Nah, balik lagi kepada para tersangkanya ini. Nah, Ini yang menjadi catatan yang saya cermati adalah ini ya, bahwa orang-orang ini mereka- gajinya gede banget loh. gaji ya secara itu kurang pastilah. bersyukur, Pak, itu, Pak. Itu karena ada Memang, tekanan enggak. juga. Nggak mungkin dia bawa sendiri. Nggak ada korupsi yang diambil oleh dia sendiri. Itu pasti pekerjaan kelompok. Terus Ya, yang sekarang iya. terjadi adalah berapa orang? 7 orang. Tidak mungkin. Saya berani bertaruh. Kalau ini pasti banyak. Korupsi itu namanya korupsi itu pasti berapa Iya tahu pasti, tetapi bagaimanapun juga kalau yang atas ini bersih, jujur, nggak korupsi, setidak-tidaknya akan semakin susah yang bawahnya untuk korupsi. Gitu. Tapi kalau yang atasnya saya sudah seperti itu, yang bawahnya akan wah sudah dikasih contoh nih, Iya. ya kan? Jadi yang jadi penyesalan saya itu ini loh ya, ini yang korupsi ini satu jabatan mereka itu tinggi-tinggi. Betul. Yang kedua mereka masih muda-muda secara usia. Iya. Mereka itu seusia saya di bawah saya sudah jadi dirut, korupsi lagi. Aduh kok saya enggak. Nah, ya udah. Bukan gitu. Karena kamu nggak berada di posisi itu. Di kasus ini ya. Jadi masyarakat jangan cuman mengkritisi soal oplosannya. Betul. Jadi salah satu yang kenceng adalah justru Nah, korupsi. jangan kalau kenceng di toilet, Pak. Kencing. Oh, kalau kencing Ya, di Kencing kan jadi ikat pinggang. salah satu yang pipis, Pipis gimana? kencang. ya tetap salah satu kencang. yang kencang adalah sebenarnya adalah kasus impor. Iya. Jadi memasukkan minyak dari luar ke dalam. Karena kebutuhan kita itu hampir 1.500 barrel per hari, sementara produksi kita ini baru sekitar
600 dan kabarnya produksi 600 itu karena ditekan oleh oknum-oknum supaya tetap bisa impor. Dan ini kan gila sekali. Sabar kali Lai. Nggak bisa aku begini. Jangan terlalu emosi. Ini kasusnya sebenarnya kan udah diperbaiki ketika zaman dulu. Sebentor. Ini di Medan. Oh iya. Bentor. Oh iya bentor. Ya. Sebenarnya kasusnya ini kan dulu sudah diperbaiki dari sistemnya waktu dulu Pertal itu. Petral. Petral. Bukan Pertal ya? Bukan Petral. Pertal itu kalau kalau nyukur daratan. Pitak itu. Petal itu ya sawah itu loh. Petak itu petak. Petak itu yang gini loh. PA gitu. Gak berani. Boleh coba lagi kasih. Gak berani jawab. Itu karena Petral Petral. sudah digantikan. Walaupun sebenarnya orang-orang yang di Petral itu sebenarnya tidak juga melakukan hal yang sama, Loh, hanya ini yang mengganti saja. Ini yang terlibat Betul. anaknya kok. Ini hanya berubah bentuk, Iya. Pak. Karena sama isinya. Orang-orang Petral juga, cuma ini paket sasetan ya, agak kecil. Ya ini kan anak Sama aja sebenarnya. yang tersangka kemarin yang ditangkap itu kan Iya. salah satunya anaknya dari dulu yang Iya. yang waktu Petral yang papa minta salam itu Ya, kan. saham. Saham. Dulu zaman saya masih muda, kita pernah tuh- muda Pernah juga. muda, Bang. Ya, Saya pernah kemana muda. aja nggak ketemu. Ya kan nggak beda. Konsepnya tempatnya kayak beda. gitu, kan beda. Beda tempatnya. Jawa Barat, Jawa Timur. Dulu itu kita tuh adalah pengekspor loh. Jangan salah. OPEC dulu. OPEC Iya. dulu, Organizing Petroleum Exporting Countries. Apa? OPEC. OPEC. Dulu menteri Anda mungkin tahu Pak kepanjangan Subroto. Ramadan tiba. OPEC. Kok OPEC? OPEC Pak. Oh, itu OPEC. pencipta. Anda tahu kepanjangannya OPEC? Oh enggak, saya kira enggak kepanjangan Enggak. OPEC gitu, Cukup lah. pendek kok. Pas Jangan ini, Pak. kepanjangan. Mas, kepanjangannya OPEC adalah OPEQRSTUPWXEZ. Abjad, Pak. Iya. Abjad. Itu ketika kita Organization Petroleum sekarang seharusnya Export. ada idealisme dari orang-orang kita bahwa kita juga sebenarnya harusnya seperti Thailand yang sudah masuk di perkebunan, karena kita tuh kan sebenarnya negara agraris. Harusnya kita bisa yang namanya mengekspor jengkol, sehingga kita jadi kita bisa masuk di Organization Jengkol Exporting Countries atau OJEC. Kalau OPEC petroleum, kalau jengkol Iya. ojek. OJEC. Itu kan Ada juga nggak singkatan Pak? Apa? Ada lagi ya? Ada Oh, dong. ada. Kalau ini kan Ada. jengkol tadi ojek. Oh, iya. Sebenarnya Apa Pak? banyak juga yang bisa diekspor selain jengkol. Masih PR juga. Iya. Ya. Banyak juga yang bisa diekspor selain jengkol. Apa Iya. tuh? Itu rumput. Jadi organisasinya namanya OREK. orek-orek. Oh, ada lagi. Harusnya kita bisa ekspor gula. Oh, gula. Oglek. Baik, menurut pengamat, Kaosnya ada juga nih Pak. saya belum nyiapin. Ya. Menurut pengamat, korupsi sulap pertalite jadi pertamak ini sangat membodohi masyarakat. Tapi menurut Bapak gimana di sini? Iya. Ya jelas. Enggak lah, masyarakat sih kan nggak tahu, bukan dibodohi. Mereka kan Pembodohan. bergantung. Mereka membodohi dirinya sendiri sebenarnya. Iya. Mereka ada kesempatan untuk berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya. Itu yang salah. Umi. Jadi sebagai umatnya itu harusnya dia punya manfaat. Nggak bisa kita terus-terusan seperti ini. Ini dia nggak bisa ini. Bisa Jangan diobrolin. muter, Pak. Tenang, Pak. Saya hanya emosi sesaat. Emosi sesaat. Ini amarah rakyat kepada koruptor tuh begini. Iya. Lanjut Pak Muklis, marahnya. Jadi harusnya ada kesadaran itu. Jadi kebayang nggak berapa uang negara yang dikorupsi, yang seharusnya bisa mesejahterakan saudara-saudaranya sendiri. Iya. Itu yang jadi permasalahannya. Oke, ini kelas Dia sistem hanya ya? memperluas, Kelas yang jadi masalahnya adalah dia memperluas surga. Seharusnya dia mempersempit surga. Sehingga kita bisa bersama-sama berada di surga. Dengan demikian kan banyak orang yang masuk neraka, surganya jadi, buat apa kita di surga kalau kita sendiri? Kesepian ya. Sepi dong. Kan harus bergaul kita. Saya nggak ikutan. Saya nggak ikutan Pak yang ini maaf nih. Kalau itu kesempatannya lah saya sih. Saya sebagai mohon maaf ya, saya adalah komisaris utama untuk Pertamini. Ya Pertamini. Kecil.
Saya sendirian ya, Sendirian. Ada beberapa gagasan-gagasan saya yang ternyata tidak diterima juga. Ketika saya membuat untuk aplikasinya, untuk yang membeli Pertalite, itu saya pakai Pertamicat. Tapi gara-gara kasus ini, Pertamicat. Kenapa? Kenapa? Mohon maaf. Ya, Mohon maaf. Kalau itu bukan untuk bahan bakar. Oli kayaknya. gara-gara kasus ini Pak Denny, gara-gara kasus ini Pertamini itu sekarang malah jadi berubah nama di daerah-daerah. Apa? Pertaminder. malu, malu, Pak. Malu. Itu bagi orang yang itu yang merasa tidak percaya diri. Iya. Itu lebih lagi kalau lebih tidak percaya diri jadi Apa tuh? Pertaminum. Jadi Ada. bunuh diri. Bunuh diri. Iya. Mendingan kita diam. Loh, Pertamingkem Di mendingan. TikTok ada itu. Yang ada tantangan supaya dapat paus akhirnya minum Itu bensin apa? Pertalite juga itu. Aduh. Akhirnya keracunan keluar busanya itu. Wah, kasihan. Merasa itu. Pak ya. Jangan dong. Iya kan, ada kan? Bukan berasap ini. Koit. Oh kok Mati. meninggal. Jadi balik lagi yang Closing ingin. statement Closing calon. statement. Ini closing statement. Udah Ya. closing statement. Waduh. Belum ini kita belum menyiapin closet. Oh, Ya closing statement. Closet kita Closet belum nyiapin singkat. closet. Tentang korupsi Gini. dan oplosan. Oplosan. Saya mengutip, walaupun tidak persis, saya mengutip dari Bang Akbar Faisal. Wah. Akbar Bagaimana Faisal. beliau menyampaikan dalam tulisannya kepada Pak Erick Thohir dan Pak Prabowo ini Menteri bahwa BUMN. dengan mencuatnya kasus di Pertamina korupsi dengan oplosan Nilai semacam itu dengan nilai yang luar biasa, ini yang diharapkan adalah bagaimana yang harus segera dilakukan adalah evaluasi nama binatang. Evaluasi. Bukan main Pancasila. Jadi Mama juga ambil. mengevaluasi dan ini menunjukkan bahwa selama ini orang-orang yang dipercaya untuk memimpin dan mengurus ini disebutkan bahwa itu tidak cakap. Oh. Ya, Orang betul. yang bukan pada tempatnya yang tidak seharusnya ditempatkan di situ. Hanya mengakomodasi saja. Betul. Tetapi Anda juga ya, jangan terlalu sering nonton. Nah, ini selamanya gimana Iya, nih? itu. Satu doang. Jangan terlalu sering nonton yang namanya Akbar Faisal Unsensor. Saya tuh ketipu. Kenapa? Kan judulnya tuh Akbar Faisal Unsensor. Unsensor. Kirain kita kan nggak disensor tuh. Kita udah siap-siap ya nonton. Taunya dia doang yang ngomong aja katanya. Kirain kita lu gimana? Gitu. Kan biasanya gitu, nggak disensor Bukan katanya. itu maksudnya. Untuk menyikapi itu, Paling nggak kan di itu Pak, di arsir gitu ya. Kayak iya lah Pak. itu bukan Di kotak-kotak kontennya ya, jadi yang nggak jelas. yang apa? Oh bukan konten. Bukan, Oh. Jip, arti yang tidak layak tonton dari saya sisi salah. gambar bukan. Saya salah. Sebenarnya- Itu yang kalau yang kayak gitu-gitu di mana Pak? Nggak ada. Kalau Bang Abar malah begitu-begitu nggak ada yang nonton, Pak. Karena Udah tua. jangan Malah geli. ini mohon maaf ini debat terhormat jadi jangan diisi dengan yang hal gitu-gitu. Nanti saya kirim link. Oke. Ini Jadi kembali gini. Jadi Ini perlu dilakukan hal ini kita harus meniru salah satunya adalah negara Cina. Presiden Cina itu ketika menteri-menterinya setelah dilantik atau sebelum dilantik itu diajak si siapa namanya? Si siapa? Xi Jinping. Iya. Itu Jinping. menteri-menterinya pejabat-pejabat negara itu diajak tur ke penjara-penjara koruptor Sebelum dilantik. sebelum dilantik Dilantik. supaya dia tahu bahwa inilah orang-orang yang karena kesalahannya merugikan negara, merugikan rakyat, tinggal menunggu ajal dieksekusi mati. Itu waktu diajak tur ngeliat tahanan koruptor tuh, koruptor di sana lagi ngapain? Disiksa. Nungging gitu? Enggak dong. Ngapain? dong. Main nungging capek maksudnya. Ya, kalau sana udah menunggu betul. ajal kalau di sana itu. iya, karena Makanya kan ditembak. ini ada baiknya kalau nextnya ini pejabat-pejabat terutama yang berkompetensi seperti itu berkaitan Menteri-menteri. langsung dengan Menteri-menteri. termasuk menteri-menteri sebelum dilantik atau setelah dilantik diajak jalan-jalan touring. Melihat koruptor. Melihat penjara. Ya, dia ngeliat teman sendiri dong, Pak. Kalau jangan diajak ke sini. Iya. Oh, ke Karena Cina sana. Kalau kita ngajak ke penjara koruptor di sini, begitu didatangin kosong orang. Lagi ada di luar. Luar biasa. Harus di sana di penjara Cina sana. Baik, Dari sebagai Pak Haji. penutup, saya ingat 2023 Profesor Mahfud MD pernah menyampaikan bahwa
Kalau Indonesia dikelola dengan benar, tidak ada korupsi, maka bisa saja tiap penduduk itu dapat jatah 20 juta per orang. Waktu itu kita nggak tahu apa itu artinya. Gara-gara korupsi Pertamina yang maha besar ini, yaitu hampir 1.000 triliun, lalu orang jadi percaya, wah 1.000 triliun kalau dibagi-bagikan bisa jadi. Ini Apa kata? baru Pertamina itu. Baru Pertamina. Sebelumnya Bisa apa? jadi, maka kalimat Profesor Mahfud MD itu adalah benar. Oleh karena itu, jangan korupsi, karena kalau korupsi, kita potong anunya sampai Mati. Sampai mati. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini sebentar Pak, ini korupsi bukan penjahat seks Pak. Kenapa jadi dipotong Potong anunya? anunya, Pak. Anunya tuh mungkin Itu hartanya, namanya- rekeningnya. iya. Kan anu itu bisa diisi. Kalau di sini kan koruptor dipotong masa tahanan. tahanannya dipotong. Enak Sama. banget ya, Pak. Lain kali dikompakin Pak. Jadi Jadi tahu ya, jadi tahu kita. Jadi jangan keburu dikebiri. yes. Sama aja, Keburu Pak. dikebiri. Baik, dari ketiga pendebat kita. Ini Sudah. memang mendapat juga tuh. Enggak, ini panelis, Pak. Lah ketiganya mana? Saya. Oh. Sudah sampai di ujung acara. Semakin Dan- mengerucut. Konsep Ini Pak udah sampai di ujung pulau nih Pak. sampai ujung. Ini mau Pak. balik lagi ke Saya Anyar gimana, nih. Pak. Closing Pak, tolonglah Pak. Ternyata koruptor di Indonesia sudah sangat merajalela. Saatnya kita menyambut bulan Ramadan. Iya iya. Benar pas. Tunggu dulu. Iya benar. Nah, Menyambut Iya, iya. bulan Ramadan. Mari kita ajak para koruptor itu puasa. puasa Puasa. Kelar kan? Kelar Kalau kan? koruptor harus puasa selamanya. Kembali lagi nanti di episode selanjutnya di Debat Kanjida.